Halo mametku semuanya, balik lagi di channel gue. Channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia, men. Apa kabar kalian semua, men? Tetap aku doakan kalian itu baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada, men. Seperti biasa aku akan coba review 4 pertandingan, men. Kali ini ya kayak biasa juga liga-liga campuran lah, men. Di sini ada dari Liga Turki, Liga Prancis, Liga Italia dan juga Liga Spanyol. Ini pertandingan menjelang akhir pekan, men ya. Langsung aja kita intip statistik pertandingan yang pertama dari lanjutan Liga Turki, men. Galatasaray bertemu dengan Adana Demirspor. Ada beberapa pemain yang udah pasti absen dari kedua kubu. Dari Galatasaray di sini ada Sanchez, satu pemain pasti absen, men. Bardakci, satu pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Demirspor ada Mario Balotelli, men. Balotelli sekarang di sini, men. Ini cedera lutut, udah pasti absen di sini keterangannya, men. Kita next ke peringkat. Galatasaray posisi 2, 14 pertandingan, 37 poin. Lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya, bukan hangat lagi, men. Bersaing dengan Fenerbahce, men. Inilah dua klub yang terkuat dari Liga Turki ini, men. Di sini bahkan poin sama, pertandingan sama, win, draw dan loss-nya juga sama, hanya membedakan selisih gol aja, men. Di sini Galatasaray selisih gol, selisih memasukkan bola ketimbang si Fenerbahce, men. Sedangkan Demirspor posisi 5, 14 pertandingan, 23 poin, men. Di sini terpaut dari dua peringkat teratas ini, terpaut 14 poin, men. Padahal si Adana di sini posisi 5, men. Hanya berselang 3, bukan berselang, berjarak 3 poin dan 3 peringkat, men. Tapi selisih poinnya 14, men. Cukup jauh, men. Kita next ke head to head. Galatasaray 5 pertandingan terakhir, 2 menang 1 imbang, 2 kali menderita kekalahan. Untuk Adana Demirspor 5 pertandingan terakhir, 1 menang 3 imbang dan 1 kali menderita kekalahan, men. Kalahnya di match terakhir mereka melawan Samsun nih, men. Samsun Spor, men. Mereka kalah 2-3. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Gatel atau Galatasaray ini menang 2. Gatel itu Galatasaray, men. Gatel itu sebutan aku pribadi, men. Biar singkat aja nyebutnya, men. Gatel menang 2 kali, si Demirspor menang 1 kali. Tapi di sini tahun 2021 dan di pertemuan terakhir di sini tahun 2023 bulan 4, men. Ini di penghujung musim lalu, men. Di penghujung penutupan liga musim lalu, Liga Turki, men. Ini Galatasaray menang 2-0, main di kandang Galatasaray. Tapi perlu diingat, men, di pekan depan ini Galatasaray masih melanjutkan Liga Champion, partai hidup mati, men, ya, di grup mereka. Ini kalau nggak salah di grup orang ini ada Copenhagen, ada MU dan juga Bayern Munchen. Ini kalau nggak salah di pertandingan terakhir, men, ya, Galatasaray dengan si Fenerbahce itu poinnya sama, men. Jadi ya partai hidup mati itu cocok, men, ya. Sedangkan tuh Bayern Munchen itu udah pasti lolos. Jadi Bayern Munchen tuh cari kawan. Itulah antara si Galatasaray dan juga Fenerbahce, bukan Fenerbahce, Galatasaray dengan Copenhagen, men. Sedangkan untuk si MU sendiri ya udah nggak usah ceritain lah, udah nggak masuk kemana-mana, men. Kita next balik ke halaman si Bandung untuk lihat perputaran yang diberikan oleh si Bandung. Galatasaray bertemu dengan Adana Demirspor. Handicap terkecil ada 1,5 dan 1/3/4. Galatasaray yang ngefur. Over under di sini ada 3,5 dan juga 3/3/4. Terus terang di sini aku tampung, men, ya. Karena yang kayak aku bilang tadi, Galatasaray ini lagi terpecah ini, men, terpecah kongsi ya gitu, men. Karena orang ini lebih fokus pasti memikirkan di Liga Champion musim depan. Kalaupun ini wajib menang Galatasaray di pertandingan kali ini melawan Adana, itu ya nggak usah telak-telak kali ataupun nggak usah capek-capek kali demi menjaga stamina pemain mereka, men. Ya kalaupun menang-menang cukup 1-0 aja udah cukup. Yang penting 3 poin cukup untuk jaga jarak dengan si Fenerbahce, cukup untuk bersaing dengan si Fenerbahce, men. Jadi di sini aku tampung atau nahan, men, ya, 1/3/4 dengan mengambil under 3/3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini 1-0 atau 2-1 si Galatasaray yang menang. Kita next ke pertandingan kedua, ada dari lanjutan Liga Prancis, Montpellier bertemu dengan Lens. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini.
Di sini juga terdapat beberapa pemain yang udah pasti absen dan masih dipertanyakan. Kubu Montpellier di sini 4 pemain men yang udah pasti absen. Kouyaté, Leroy dan juga Sapiner dan juga Sila men. Sedangkan Nurdin di sini satu pemain masih dipertanyakan. Bukan Nurdin Emtot nih men. Ini Nurdin A men. A ini mungkin Ahmad gitu men, yang biasanya kayak gitu rata-rata kalau nama pemain bola yang Muslim Ahmed gitu. Kalau nggak salah men, ini tebakan ya men. Sedangkan kubu Lens di sini ada 6 pemain yang udah pasti absen, namanya Cabot, Farines, Makado, Moussasa, Sisuba dan juga Sotoka men. Sedangkan yang masih dipertanyakan sini kosong ataupun nihil men. Kita next ke peringkat. Lens tim tamu posisi 6, 14 pertandingan 22 poin. Montpellier posisi 13 di sini. Montpellier sebagai tuan rumah men. Posisi 13, 14 pertandingan 13 poin men. Di sini dia mencoba menjauh lah dari zona-zona yang bawah-bawah ini men. Sedangkan untuk Lens ini mencoba bersaing dengan tim papan atas sekelas ya. Untuk PSG masih terlalu jauh, 11 poin selisihnya men. Ya paling si inilah men, si Lille dan juga si Reims men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Montpellier 3 kali kalah, 2 kali imbang, nggak pernah menang tapi sama sekali men. Sedangkan Lens 5 pertandingan terakhir mereka 3 menang 2 kalah, justru nggak pernah imbang sama sekali. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Lens menang 3 kali, Montpellier menang 1 kali. Di pertemuan terakhir mereka berakhir imbang 1 sama main di Montpellier men. Ini di musim lalu juga nih men. Dan perlu diingat lagi men, Lens di sini masih bersaing ini di kalau nggak salah di situ ada Sevilla, ada Arsenal dan suatu lagi apa ya, aku lupa. Sevilla, Arsenal, itulah pokoknya aku lupa men ya. Tapi di sini Lens memang masih bersaing lah pokoknya untuk mendapatkan tiket, entah itu ke babak 16 besar, entah tiket ke konfederasinya. Aku agak-agak lupa kalau di Lens ini men ya. Kita next saja, balik langsung ke halaman Cibandot. Montpellier bertemu dengan Lens. Handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga Lens ngepur seperempat. Over-undernya ada 2,5 dan 2,3/4. Seperti yang aku bilang tadi, sama kayak pertandingan si Gatel ini tadi men. Di sini aku nahan men, apalagi di ini yang di poin itu tuan rumah gitu men. Walaupun statistiknya ya kalah, tapi yang di sini dilihat dari purpurannya hanya berani ngepur seperempat aja dan oddsnya juga nampaknya nih men, bisa dibedakan ya men. Aku di sini nahan ataupun nampung seperempat Montpellier dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini Montpellier yang menang men ya. 2-1 atau mungkin ya berimbang, ini 1 sama. Lens ini ya sama kayak si Gatel tadi, terpecah dia men ya. Daripada dia memfokuskan liga itu masih ibaratnya lebih bagus dia bertahan di liga daripada dia itu ketinggalan di kasta Eropa gitu lah kira-kira bahasanya men ya. Kita next ke pertandingan ketiga, lanjutan Liga Serie A. Di sini big match di pekan ini dari Liga Italia men ya. Ada Juve bertemu dengan Napoli. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Juve kontra Napoli. Pemain yang cedera dari Juve di sini ada 4, ada De Sciglio, Fagioli, Pogba dan juga Weah. Kubu Napoli ada Oliveira, Rui dan juga Zanoli. Di Lorenzo satu pemain masih dipertanyakan, total ada 4. Di sini juga total ada 4. Bedanya sini 1 yang masih dipertanyakan kubu Napoli. Kita next ke peringkat. Juve posisi 2, 14 pertandingan 33 poin. Napoli posisi 5, 14 pertandingan 24 poin, terpaut 9 poin men. Teruntuk Juve sendiri di sini ya mencoba menjauh dari kejaran AC Milan dan mendekati kejaran bukan kejaran men, mendekati saingannya itu ya di peringkat pertama si Inter, itu udah pasti men. Soalnya di sini hanya terpaut 2 poin aja men ya. Ya di sini pokoknya persaingan ketat lah antara, bisa dibilang Milan juga oke lah bisa masuk lah karena hanya nggak berapa jauh. Tapi kalau AS Roma ini cukup jauh men ya, cukup ya lumayan lah bisa dibilang di antara ketiga klub ini men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Juve 4 menang 1 imbang, gak pernah kalah sama sekali. Sedangkan Napoli 1 menang 1 imbang, 3 kali kalahnya men. Di partai terakhir mereka dibantai Inter men 0-3. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Napoli menang 3 kali, Juve menang 1 kali. Di pertemuan terakhir ini 2 kali Napoli menang, kandang dan tandang. Tapi perlu diingat ini di musim lalu men ya, udah pasti beda skema, beda statistik, beda pelatih aku rasa sama men ya, tapi beda manajemen juga aku rasa nggak tahu. Pokoknya setiap pergantian musim itu pasti ada yang beda walaupun hanya dikit men. Kita balik ke halaman si Bandot.
Jupe kontra Napoli, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Jupe yang ngepur, over undernya ada 2/4 dan juga 2,5. Terus terang men, Napoli juga sama men, di pekan besok dia itu ataupun di minggu besok dia tuh main di Liga Champions, hanya berselang kalau nggak salah aku 4 hari aja men. Itu aku rasa ya waktu yang sangat cukup sekali untuk istirahat pemain men dari pertandingan sebelumnya men. Jadi aku rasa di sini aku layak memberikan Napoli nih, aku pur lah dia 1/4 nih men, tapi aku ngambil under men, under 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku di sini Juve menangnya tipis saja 1-0 atau mungkin ya bisa aja selisih 2-0 yang dimenangkan oleh Juve. Itu prediksi aku men, tetap utamakan prediksi momenku masing-masing men ya. Ke pertandingan keempat, Getafe bertemu dengan Valencia lanjutan Liga Spanyol. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Getafe ada 6 pemain ini men yang udah pasti absen. Alderete, Aramberi, Carmona, Rico, Suarez dan juga Unal men. Sedangkan Almeida dan Gaya, 2 pemain kubu Valencia juga yang udah pasti absen. Next kita ke peringkat. Getafe posisi 9, Getafe posisi 10, 15 pertandingan 19 poin. Valencia di atasnya men, posisi 9, 15 pertandingan 19 poin saja men. Di sini juga sama hasilnya men, selisih gol poin pertandingan, cuman ya ini tadi lah pecahannya yang beda men, antara menang, draw dan juga kalah men. Tapi yang ditengok tetap poin dan juga selisih gol, itu yang membedakan antara kedua klub ini layak di atas atau di bawah gitu men. Ini persaingan sengit men, 9-10 men. Nilai plus bagi Getafe karena main sebagai tim tuan rumah. Next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Getafe, 3 menang, 1 imbang, 1 kali kalah lawan Las Palmas. Agak susah nyebutnya men, 2. Sedangkan Valencia 2 menang, 1 imbang, 2 kali kalah men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Getafe menang 2 kali, Valencia menang 2 kali. Di pertemuan terakhir ini di bulan 2 tahun 2023, Getafe yang menang main di kandang Getafe 1-0 men. Kita next balik ke halaman si Bandot. Getafe kontra Valencia, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Getafe yang ngepur men, over under di sini ada 1/3/4 dan juga 2 men. Aku menjagokan Getafe, aku main lek-lekan atau mata-mata dengan mengambil over 2. Skor prediksi menurut dari aku di sini 1-0 atau 2-1 Getafe yang menang. Valencia juga di pekan depan itu masih main di Liga UEFA kalau nggak salah men. Oke, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Yang nggak lupa aku ucapkan juga terima kasih lah pokoknya setiap aku nge-record tuh. Ucapan terima kasih itu nggak terhitung untuk semua para pemainku lah pokoknya, yang udah mau singgah mampir ngintip coret-coret, apalagi yang udah mau subrek itu pokoknya terima kasih kali lah men tuh semua para pemainku men. Jangan lupa juga mampir di TikTok aku men, di @bangcemot men. Di situ banyak prediksi men, boleh langsung kalian ambil, boleh kalau kalian mau tahu lagi prediksinya itu boleh kalian japri aja WA-nya, langsung masuk grup segala macam, itu gratis, nggak ada bayar sampai kapanpun, pokoknya itu gratis garis bawah itu men ya. Langsung aja kita tutup pertemuan kita di video aku kali ini men. Salam persatu dari aku, salam Bravo men.